Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PT dari 20% menjadi 0%. Dan hebatnya ini, yang melakukan judicial review, pihak yang melakukan judicial review adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu saya Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri, di Duta Suara Network. Ya saudaraku, kali ini setelah gonjang-ganjing Jokowi, Jokowi, Gibran, dan Bobi menantunya dipecat dari PDIP, berikutnya ada gonjang-ganjing yang besar, yaitu adanya ditetapkannya tersangka perintangan atau menghalang-halangi Harun Masiku, dalam hal ini ditetapkannya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP oleh KPK. Dan yang gonjang-ganjing yang kedua adalah adanya perlawanan dari Sekjen PDIP, Mas Hasto Kristianto, yaitu memberikan bukti, menyampaikan atau menyerahkan bukti yang diduga kejahatan Jokowi dan keluarganya, yang mana disebutkan oleh pembawa buktinya yaitu Ibu Koni Rahangundi Bagri, dicatatkan di notaris di negara Rusia, yang di situ oleh Ibu Koni Rahangundi Bagri itu disebutkan adanya dokumen itu juga menyangkut Ibu Iriana Jokowi. Keren kan? Dan yang meletus keras lagi yaitu adanya OCCRP menetapkan Jokowi, mantan presiden kita, sebagai salah satu nominasi tokoh terkorup sedunia. Dan masuk akhirnya setelah dilakukan istilahnya, katanya sih saya dengar sih voting dan sebagainya, Jokowi masuk dalam 3 besar. Dan ini banyak yang pertanyakan karena sepertinya tidak fair katanya. Seharusnya katanya sih Jokowi ini masuk di nomor 1. Tapi nggak apa-apa, itu sudah berlalu. Dan yang saat ini kaget lagi kita adalah, saya khususnya praktisi hukum mungkin ya tidak menduga adanya putusan MK nomor 62 garis miring PPUU sambung 2022 Romawi garis miring 2024 yang menyatakan membatalkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PT dari 20% menjadi 0%. Dan hebatnya ini, yang melakukan judicial review, pihak yang melakukan judicial review adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta. Keren ya kan? Keren. Saudaraku, ini berhubungan dengan Mas Hasto ya, pemecatan Jokowi, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, dan putusan MK ini. Saya ini jujur aja sudah pernah guyon, terlontarnya guyon, tapi sebab-sebabnya ada. Dari rekam jejaknya saya melihatnya, dari rekam jejaknya ada, yaitu yang pertama ketika Pak Jokowi, Gibran, Bobi Nasution dalam hal ini menantunya dipecat oleh PDIP, saya
Ketika itu teman-teman saya ngomong, wah, habis sudah ini Jokowi, habis sudah ini. Saya bilang, Pak Jokowi ini susah untuk habis dalam waktu dekat ini. Beliau belum afkir, belum barang afkir, istilah barang itu belum afkir. Kekuatannya masih ada dan cukup kuat. Ada yang bertanya, dari mana sampai melihat? Mohon maaf, pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution dari PDIP itu berdampak membahayakan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mengingat, saya sampaikan ini berulang kali, demi Allah saya sampaikan ini berdasarkan apa yang saya dengar sendiri. Mengingat saya mendengar sendiri dari Mas Novel Baswedan, ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Jadi Mas Novel Baswedan itu menyampaikan bahwa diduga Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu terlibat dalam upaya menghalang-halangi, setidak-tidaknya terlibat di dalam perkara kasus Harun Masiku. Begitulah garis pokoknya. Nah, ini Mas Novel dikatakan saya itu pernah ngomong sama Firly Bahuri. Beliau diminta untuk menangani kasus Harun Masiku, dan Mas Novel ini beliau ngomong bahwa saya siap untuk menangani, tapi dengan satu syarat, apa yang dimohonkan, apa yang diajukan oleh teman-teman untuk menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka segera disetujui. Entah kenapa katanya Firly Bahuri setelah itu tidak mau. Dan ini sudah 5 tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu, dan kemungkinan, ya mohon maaf, saya katakan kemungkinan patut diduga saat itu ada cawe-cawe, yaitu kekuasaan di atasnya kepolisian dengan kasus di mana Harun Masiku itu sampai mau ditangkap di KPK saja dilindungi oleh aparat polisi yang ada di sana. Sekali lagi saudaraku, nah saya menyampaikan sama teman-teman saat itu ya sambil guyonan, lah kalau sekarang ya ditetapkan dipecat, Jokowi dipecat, Gibran dipecat, Bobi Nasution dipecat, ya sudah, sebentar lagi ya tersangka itu bisa-bisa, saya guyon begitu, tersangka sudah bisa-bisa habis ini Mas Hasto Kristianto. Kenapa saya katakan begitu? Ada yang bertanya, kok bisa, masa toh kan Jokowi sudah bukan presiden? Saya bilang, kalian masa nggak tahu, KPK yang sekarang ini itu adalah produknya Jokowi di masa yang bersangkutan menjabat sebagai presiden. Itu walaupun Pak Prabowo itu hanya melantik saja, tapi produk sesungguhnya adalah produknya Jokowi di masa yang bersangkutan sebagai presiden. Nah, tapi kan ini spontan ya saudara. Saya tidak ada prediksi bahwa hari tanggal 2 kemarin ada putusan MK, tanggal 2 Januari kemarin ada putusan MK yang PT 20%-nya dianulir karena katanya bertentangan dengan konstitusi. Sebelumnya kan tidak. Sebelumnya waduh beberapa orang, beberapa tokoh-tokoh itu berulang kali, bahkan saya sempat menghadiri ketika sidang itu berhubungan dengan yang menggugat saat itu adalah Pak Lanyala Mataliti, ketua DPD, karena saya juga cukup akrab dengan beliau, dan ketika saya datang saya memberi support karena hubungan saya cukup dekat dengan beliau. Dalam arti kata beliau kenal dengan saya juga kenal dengan beliau. Ada foto-fotonya saya dengan beliau. Itu saya sempat datang dan ditolak juga. Nah, saya ngomong sama teman, oh kalau sampean ngomong Jokowi sudah habis berhubungan dengan dipecatnya dia dari PDIP, alah, paling bisa jadi nih. Wong kemarin saja masalah umur anaknya aja dia bisa, apalagi sekarang. Ya mohon maaf, saya terus terang, saya tidak hanya guyon, tapi saya ngomong. Dan sekarang di sana ada Anwar Usman adiknya, ya sudah, bakal bisa-bisa nanti akan ada yang mengajukan judicial review masalah PT 20% dan akan dihapus tuh, dijadikan 0%, dan itu kemungkinan kelompoknya, mohon maaf, kelompoknya
teman-teman saya juga ya, orang-orang yang termasuk dalam garis sama dengan saya, yaitu sama-sama aktivis dalam hal ini. Aktivis dekat tidak saya dengan beliau, tapi sama-sama aktivis. Itu Rocky Gerung dan kawan-kawan itu membuat sebuah gerakan atau simbol-simbol protes untuk mendukung PT 0%. Gerakan itu saya mengatakan kalau sudah usia saja bisa, apalagi PT. Ada pamannya lagi, ada adiknya lagi, ada adiknya, ya udah, ada adik Jokowi, nggak bakalan lah tidak dikabulkan kalau ada yang mengajukan judicial review untuk PT menjadi 0%. Dan tidak ada juga saudara, ternyata ya Allah, saya benar-benar saat itu tidak menduga. Akhirnya PT 0% benar-benar dikabulkan ya, di dalam putusan MK nomor 62 garis miring PPU garis miring bukan garis miring lanjut 2000 sambung 22 Romawi garis miring 2024. Ini apa yang saya katakan, apa yang tidak bisa diperbuat oleh Pak Jokowi. Saya tidak menuduh ya, waktu itu saya mengatakan memang tidak bisa diperbuat oleh Pak Jokowi. Sekarang ini kan saya waktu itu ngomong, MK itu di sana ya ada adiknya, mantan ketuanya lagi, walaupun belum dipecat, belum diberhentikan, walaupun melanggar kode etik, ya bisa jadi. Dan ini sekarang terbukti saudaraku. Sungguh ini ada rasa gembira, rasa bersyukur, namun sejujurnya ada juga tanya berhubungan dengan putusan MK yang hapus PT 20% menjadi 6% tanggal 22 Januari 2025, di mana putusan ini ya berselang hari atau bulan setelah Jokowi, Gibran dan menantunya Bobi Nasution diberhentikan atau dipecat dari PDIP. Ya, inilah negara Konoha. Kita memprediksi, saya pikir juga tidak masalah dan tidak berdosa, karena memang ya prediksi bisa melihat dari mana-mana. Itu dari saudaraku. Silahkan Anda prediksi sendiri apa yang saya sampaikan. Saya tidak menuduh dan sebagainya, hanya prediksi saya awal, nanti kejadiannya akan seperti itu. Bisa jadi walaupun guyonan, PT akan parliamentary threshold atau PT akan dijadikan 0%. Tidak tertutup kemungkinan, sekali lagi tidak tertutup kemungkinan, prediksi saya, ya perkiraan saya dimungkinkan karena Pak Jokowi, Gibran, Bobi dipecat dari PDIP, sehingga peluang di 2029 untuk Gibran, Bobi maupun Kaisang maju sebagai presiden bisa terlaksana. Semoga itu salah, tapi besar kemungkinan itu benar. Itu dari saya. Memang aneh negara ini. Ya, tetap ceria, tetap bergembira, salam waras, selalu jaga kesehatan, jangan ikuti arus kebingungan daripada kondisi negara ini. Yang jelas, hari ini dan selanjutnya saya malu memiliki mantan presiden yang ditetapkan sebagai salah satu finalis tokoh terkorup di dunia. Dan saya malu ternyata yang menetapkan itu bukan KPK, polisi maupun jaksa agung, tapi oleh lembaga ya independen, atau kalau kita bilang LSM di luar negeri yang kredibilitasnya cukup teruji. Tetap bersama Palestina, sisihkan rezeki kita untuk anak Palestina, untuk orang Palestina. Insya Allah
itu akan menjadi saksi kelak kita di akhirat, di yaumil akhir, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, di Kediri ada kriminalisasi, ada rekayasa. Korban pengeroyokan dalam hal ini relawan peduli Palestina yang sedang menjalankan sholat maghrib dikeroyok dan dipukuli, namun berbalik oleh Polres Kediri Kota ditetapkan sebagai tersangka pelaku pengeroyokannya, bukan korbannya, dan pelaku pengeroyokan yang sungguhnya dijadikan sebagai korban. Itulah negara Indonesia. Dan ingat juga, korupsi di Kabupaten Kediri saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang lurah di salah satu desa, yang salah satunya adalah Desa Kanigoro, yang mengaku di bawah sumpah menerima di sidang pengadilan, mengaku menerima suap dalam ujian perangkat desa. Sampai sekarang sudah hampir 3 tahun atau 4 tahun tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Dan itu menunjukkan bahwa Indonesia darurat korupsi, Indonesia darurat aparat penegak hukum. Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri menyampaikan.